Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kegiatan ini bagi khususnya para santri kelas 10 baik kelas A, B ataupun kelas I di MA PSS Lempong, menindaklanjuti dari metode pembelajaran online sebelumnya. Pada kesempatan kali ini sengaja saya membuatkan video untuk paling tidak mereview atau merilis ulang materi atau tugas yang telah disampaikan sekaligus telah disetorkan kepada saya tempoh hari. Jadi kesempatan ini tidak dulu melanjutkan, tetapi lebih mengulang kepada bentuk tugas yang telah disetorkan oleh para santri sekalian. Kebetulan untuk mata pelajaran usul fikih kelas 10 di 3 kelas itu temanya sama, seputar kaidah 8 dan kaidah 9. Oleh karena demikian silakan disimak, buka kitabnya usul fikih pada kaidah 8 dan 9, atau lebih tepatnya pada 2 bab dari tugas yang telah kalian setorkan kepada saya sebelumnya. Baiklah, kita masuk pada pengulangan dulu materi yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatus Tsaminah, kaidah yang ke-8. Al-amrul muta'allaqu 'alal ismi yaqtadil iktisara 'ala awwalih. Bahwa perintah yang dikaitkan terhadap suatu nama, suatu istilah, suatu terminologi, suatu objek hukum, yaqtadil iktisara 'ala awwalih, maka tuntutannya itu dibatasi pada bagian awalnya saja, dibatasi pada struktur terendahnya saja. Wa ma'na hadhil qa'idah, makna dari kaidah ini, idza ulqal hukmu, apabila hukum itu dikaitkan, apabila hukum itu disambungkan, ala maknan kulli, terhadap makna yang utuh, terhadap makna secara keseluruhan, lebih umum, kulli. Apabila hukum itu dikaitkan kepada makna yang utuh atau kulli atau umum. Lahu juz'iyyatun mutabayyinah fil uluwi wad dana'ah. Meski bagian-bagiannya berlainan, baik antara tinggi dengan rendah, baik antara kanan, kiri, atas, bawah, tinggi, rendah. Ulangi, apabila hukum itu dikaitkan pada makna secara umum, secara kulli,
maka meski bagian-bagiannya itu atau walaupun bagian-bagiannya itu berlainan, baik antara tinggi ataupun rendah. Jadi kalau ada konsep ini hukum secara umum, batasan umumnya itu ada nilai terendah, ada nilai tertinggi, ada unsur struktur di bawah, ada struktur di atas. Yang kesemuanya itu berlainan, artinya kontroversial, bertolak belakang, walaupun dalam satu kaidah. Jika hal itu terjadi, yaktasiru dzalikal hukmu, maka hukum tersebut dibatasi, yaktasiru dibatasi, ala adnal maratib, pada struktur yang paling rendah. Jadi mengambil batas atau garis minimal, walaupun di seberangnya itu ada batas maksimal. Jadi ketika hukum tersebut berbicara antara tinggi dan rendah, maksimal dan minimal, maka hukum tersebut yaktasiru dibatasi pada susunan atau struktur yang paling rendah. Kenapa demikian? Litahqiqil musamma bidzalika. Jika hal itu dilakukan mampu pada titik itu. Maksudnya begini, jika seseorang terkena dampak hukum tersebut, kemudian orang pribadi tersebut hanya mampu mengerjakan perintah itu pada level bawah, maka dia sudah mengerjakan perintah itu. Litahqiqil musamma bidzalik, maksudnya jika seseorang yang hendak mengerjakan perintah tersebut hanya mampu pada batas minimal untuk mengerjakannya, paling rendah, paling murah, paling bawah. Walaupun bagi sebagian lainnya ada yang mampu untuk mengerjakan perintah itu pada level yang paling tinggi. Wa min amthilatiha, di antara contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarka", kemudian rukulah kamu, hatta tatma'inna rafi'an, sampai kamu itu tumaninah di dalam rukunya. Rukulah kamu sampai kamu tumaninah di dalam rukunya. Rawahul Bukhari. Anak-anakku, di sini persoalan yang mendasar adalah terkait dengan kaifiyat, tata cara ruku di dalam sholat, baik wajib ataupun sunnah. Fal amru bituma'nina, ketika perintah tumaninah itu yaktafi bi adna rutbatin, cukup dengan rangkaian struktur susunan yang paling rendah, sahhat fihi tuma'nina, maka sahlah tumaninahnya itu. Ulangi, contoh pertama dari dua contoh yang akan saya sampaikan, khususnya dalam kitab ini. Yang pertama adalah terkait dengan kaidah sholat, khususnya ruku. Jadi batasan kaifiyat ruku itu, ingat tadi di awal saya katakan bahwa jika mampunya hanya batas minimal saja, maka sah rukunya, sah tumaninahnya. Nah, persoalan ruku pun juga sama. Idealnya ruku tersebut itu lurus, bagian punggung sampai ujung kepala itu lurus, itu ideal. Tetapi ketika seseorang hanya mampu menurunkan sebagian tubuhnya, itu hanya sampai pada titik tidak sampai ideal, tidak sampai lurus, mungkin hanya sebagian saja, karena
ada satu hal penyakit yang dideritanya, dan itu disebut fulgur juga, maka hal itu tidak bisa mengurangi kesahihan dari ketumakninaan orang tersebut. Jadi biarlah orang yang terpapar lah, kalau dalam istilah sekarang ya, terpapar suatu penyakit yang menyebabkan dia itu tidak bisa menjalankan kaifiat rukuknya itu seideal mungkin, karena ukuran idealnya itu adalah lurus, tapi dia hanya bisa melakukan sebagiannya saja, mungkin 10 derajat, 5 derajat, atau mungkin 30 derajat, maka hal itu sah untuk dia lakukan. Itu untuk contoh yang pertama. Sebelum lanjut ke video yang bukan video yang kedua, mungkin contoh yang kedua menurut saya, ini adalah terkait dengan hamba saya perempuan, tapi nanti berlanjut ya.